Selamat siang Kak. Ya. Di sini saya ingin beralih terlebih dahulu. Nama saya Joko dari dalam Pengadana. Ya. Di sini saya ingin mewawancara Kakak untuk mata kuliah saya, yaitu mata kuliah kepemimpinan. Apakah Kakak bersedia untuk diwawancara oleh saya untuk mata kuliah saya, Kak? Ya, siap bersedia. Baik, pertanyaannya ada 10 pertanyaan pertama. Nanti saya akan jabarkan secara singkat aja pertanyaannya. Yang pertama, bisa perkenalkan diri Kak, nama Kak siapa? Oke, nama aku Anendita Pratnyani. Nah, di sini nih usaha apa sih yang Kakak jalankan saat ini, Kak? Oke, jadi di sini aku sebagai project manager di sebuah perusahaan game yang ada di Indonesia. Oh ya, kalau boleh tahu Kak, berapa lama usahanya itu berdiri, Kak? Kalau untuk game ini tuh sebenarnya baru, jadi baru launching tahun lalu. Sekarang kita lagi proses pemaksimalan gamenya gitu. Nah, untuk etika kepemimpinan nih Kak, dari saudara Kakak SPPM ya Kak, Ya. kepemimpinan apa sih Kakak jalankan dan untuk memimpin bisnis yang Kakak yang jalankan sekarang? Mungkin untuk selama bekerja gitu sama tim-tim, saya selalu menggunakan prinsip transparansi, kemudian keadilan sama kolaborasi. Jadi setiap anggota tim saya berikan kesempatan untuk memberikan pandangannya, ide-idenya untuk pemasaran yang kami lakukan di tim ini kayak gitu. Oh gitu ya Kak ya. Nah, berarti kalau transparansi itu semua di tim itu punya punya kesempatannya sama untuk mengungkapkan pendapatnya Kak. Iya, jadi semua orang bisa ngasih pendapat di dalam tim itu. Mereka bisa saling tahu satu sama lain pendapat-pendapat apa aja yang udah udah dikasih sama anggota tim lainnya kayak gitu. Oh, oke Kak. Nah, pertanyaan berikutnya nih Kak. Bagaimana cara Kakak untuk menangani konflik nih, semisalnya ada di dalam tim Kakak tuh ada konflik dalam sama mitra gamenya nanti, dan strategi utama apa yang Kakak jalani untuk manajemen konfliknya itu Kak? Jadi kalau untuk konflik biasanya pasti ada perbedaan ya, karena kan di anggota tim itu ada banyak kepala, ada banyak pemikiran. Jadi pasti mereka bakal punya pandangan yang lain terhadap proses promosi yang kita lakukan kayak gitu. Jadi biasanya mungkin aku kumpulin anggota tim ini, terus kita sama-sama ngasih pandangan, terus ya udah aku analisis kira-kira keputusan apa yang bisa diambil dari permasalahan tersebut kayak gitu. Itu juga sama kalau ke mitra bisnis juga kayak gitu, mungkin kita ketemu dulu terus saling ngeluarin pendapat maunya seperti apa kayak gitu dari pihak mereka, pihak kita enaknya seperti apa, kemudian kita cari jalan keluarnya sama-sama sih dari permasalahan itu. Oh, oke Kak. Berarti secara tidak langsung komunikasi menjadi kunci utama ya Kak? Iya betul, kita harus ya paling nggak ngeluarin semualah pandangan kita dulu biar bisa nemuin jalan tengahnya kayak gitu. Oke Kak. Selanjutnya tuh saya mau nanya masalah pengambilan keputusan jadi Kak. Jadi bagaimana proses pengambilan keputusan yang Kakak lakukan dalam menghadapi situasi krisis, nah yang berdampak langsung pada bisnis yang Kakak jalani saat ini Kak? Kalau misalnya krisis sih biasanya paling kan kayak kita ngelakuin promosi event-event kayak gitu, terus ternyata nggak memenuhi target yang kita tuju gitu, misalnya yang unduh nggak sesuai sama yang kita targetkan atau kayak gimana. Mungkin biasanya sih yang saya lakukan ya, yang tim saya lakukan ketika permasalahan ini lebih ke kita cari isu tren game sekarang seperti apa, kemudian analisis dari feedback pelanggan sih orang dulu tuh Orang dulu ya pengguna ya. Dari feedback pengguna game itu seperti apa kayak gitu, dan mungkin target audiens dari game ini tuh lebih cocoknya kemana. Jadi tiap anggota tim itu punya tanggung jawab buat nyari solusi sama-sama terkait permasalahan itu. Jadi kita analisis sama-sama kira-kira
apa sih yang salah dari hal itu kayak gitu. Kayak mungkin audiensnya salah salah sasaran, atau mungkin ada permasalahan dalam game tersebut yang bikin audiensnya jadi nggak mau download kayak gitu sih. Jadi kita analisis bareng-bareng aja kira-kira mungkin dari event-event sebelumnya atau dari feedback pengguna itu yang kurang apa kayak gitu. Oh, berarti feedback ya kak ya. Lanjutnya gini kak, bagian koordinasi ya kak. Bagaimana sih caranya kakak untuk memastikan koordinasi yang efektif dalam organisasi, dalam lingkup timnya kakak untuk mencapai tujuan bisnis yang dicapai kak? Jadi kan karena kita kerja juga ada dari berbagai macam tim ya, dan kita juga nggak cuma koordinasi sama internal tim aja tapi sama tim lain. Jadi karena ada banyak banyak proses yang harus dilalui gitu, proses komunikasi yang dilaluin, mungkin saya selalu mastiin laporannya itu kayak laporan tim masing-masing anggota tim dan laporan tim saya itu selalu tersusun rapi dan gampang diakses, sehingga nanti ketika diperlukan mudah dipahami oleh tim lain dan anggota tim itu sendiri kayak gitu. Jadi selalu dipastikan adanya transparansi kinerja masing-masing anggota tim. Kemudian juga untuk memastikan itu pasti ada rapat rutin kita buat saling komunikasi kinerja selama mungkin sebulan sekali kayak gitu. Jadi anggota tim juga tahu sejauh mana kinerja kita di tim itu kayak gitu. Oke, berarti laporan itu penting ya Pak? Iya, betul sekali. Oh iya, berkait dengan laporan nih kak. Di pertanyaan berikutnya juga, bentuk dari laporan pertanggungjawaban ataupun LPG-nya itu sendiri, apa bentuk laporannya itu yang kakak gunakan agar dapat bisa dipantau laporan kinerja timnya kakak secara berkala itu bagaimana? Oke, jadi kan sebagai project manager, jadi kita beberapa kali memang melakukan event-event promosi terkait game ini kan. Jadi mungkin untuk laporannya itu terkait event yang kita lakuin ya, kegiatan promosi yang kita lakuin di mana aja, terus mungkin feedback penggunanya, downloadnya berapa, dan sejauh mana target audience di event tersebut. Jadi kita susun laporan berdasarkan hasil event tersebut, penggunanya, peningkatan pengguna, kemudian juga feedback yang kita udah dapetin dari pengguna ini seperti apa kayak gitu sih. Lebih ke event, jadi pengguna yang kita dapetin ketika event itu berlangsung kayak gitu. Nah, di sini kan secara tidak langsung tuh banyak karyawan yang bekerja di timnya kakak juga. Nah, bagaimana cara kakak untuk memberi sebuah reward misalnya? Nah, dan biar dapat memotivasi serta produktivitas mereka kak. Biasanya kan di tiap tim tuh kalau ada yang berprestasi tuh dapat reward juga. Nah, itu bagaimana, apa yang kakak lakukan untuk reward itu kak? Nah, kalau di tim kita sendiri sih, kalau misalnya memang sudah melewati target ya, itu biasanya kita ada rewards berupa insentif gitu. Terus misalnya kalau ada rapat bulanan kayak gitu tuh ada ini juga kayak reward di kayak pemberian apresiasi aja di antara tim itu. Jadi mereka jadi lebih semangat dan jadi motivasi juga buat anggota tim lainnya buat meningkatkan kinerja mereka kayak gitu. Kayak gitu sih untuk rewardnya. Berarti reward itu penting ya? Iya betul, jadi bisa saling memotivasi anggota tim aja kayak gitu. Oke, berarti untuk reward itu sejauh ini yang pernah kakak berikan apa kak untuk reward di anggota tim? Apakah mungkin kenaikan gaji atau bonus tertentu? Oh, itu kalau misalnya rewardnya itu berupa bonus. Jadi nanti ada, kan kita ada targetnya ya, tiap bulan target apa aja. Terus nanti kalau misalnya melampaui itu ya ada bonusnya gitu untuk tim, untuk anggota tim yang paling paling tinggi targetnya gitu. Oh, oke. Nah,
Di sini saya mau move on dari pertanyaan sebelumnya kak, dimana tadi kan membahas tentang reward. Selanjutnya saya ingin membahas tentang pelanggaran atau kesalahan-kesalahan dalam tim. Semisal nih terjadi suatu kesalahan dalam timnya kakak, dan itu sangat berdampak bagi timnya kakak. Bagaimana cara menangani kesalahannya tersebut kak? Kalau untuk di tim kita sih mungkin biasanya tuh terkait kesalahan promosi kayak gitu ya. Itu nanti kita analisis bareng-bareng aja gitu cara penyelesaiannya seperti apa, dan riset lagi lah target pasar di game ini apa gitu, jadi bisa mencari solusi. Terus juga biasanya ada kayak kurang responsif sama feedback dari pengguna kayak gitu, tapi itu kan bisa dicari solusinya ya, kayak kita rapat di tim kayak gitu. Tapi kalau misalnya memang itu kesalahan yang cukup besar buat dalam individu itu sendiri kayak gitu, mungkin biasanya aku ini sih kayak ngobrol dulu sama individu tersebut, cari penyelesaiannya kayak gimana kayak gitu. Jadi tetap menjaga motivasi tim biar Tetap terjaga. kayak gitu. Oke kak. Nah di sini kan di setiap tim atau setiap bisnis itu pasti ada visi misi tersendiri ya kak. Nah bagaimana sih cara kakak untuk menginspirasi timnya kakak untuk bekerja sesuai dengan tujuan dari bisnisnya tersebut, dan juga agar dapat menginspirasi tim tersebut agar bisnis tetap berjalan sebagaimana mestinya kak. Visi misi dari perusahaan kita sendiri ya, dari perusahaan ini tuh sebenarnya maunya supaya pengguna game ini tuh meningkat, kemudian nggak cuma download doang tapi bisa mainin dengan jangka panjang kayak gitu. Dan untuk di tim sendiri karena kita tugasnya buat promosi ya, jadi saya selalu menanamkan di anggota tim buat jadikan visi misi ini sebagai inspirasi mereka buat nyari cara dan juga proses-proses pemasaran yang bisa mencapai tujuan tersebut kayak gitu. Itu sih. Oke kak. Nah di setiap bisnis itu pasti ada kegagalannya sih kak. Ya, betul. Nah misalnya apa sih pelajaran yang kakak dapetin dari kegagalan dalam sebuah bisnis, dan bagaimana cara kakak untuk mengaruhi apakah itu akan memengaruhi gaya kepemimpinan anda kakak di sebuah tim tersebut? Kalau dalam prosesnya sih pasti ada aja kegagalan, kayak misalnya pemasaran yang nggak tepat audiens kayak gitu. Cuma mungkin hal kayak gitu kan ya sudah udah pasti terjadi kayak gitu dalam setiap prosesnya. Jadi mungkin kita pasti selalu ada trial and error dulu ya, kayak kita coba dulu apakah sesuai atau enggak. Mungkin dari sana kita belajar apa aja yang kurang, apa aja yang perlu ditingkatkan kayak gitu. Jadi itu kita analisis lagi buat menciptakan pemasaran yang lebih tepat sasaran ke depannya supaya meningkatkan jumlah pengguna juga. Kemudian yang paling penting sih gimana caranya kita menemukan penyelesaian masalah tersebut secara cepat ya, supaya kita bisa bikin pemasaran yang lebih baik lagi ke depannya, tapi nggak yang lama kayak gitu. Jadi prosesnya harus cepat supaya penggunanya juga bisa meningkat terus menerus kayak gitu sih. Iya kak. Nah pertanyaan terakhir nih ya kak ya. Ya. Nah ini kan saya sebagai mahasiswa juga. Nah apa sih saran kakak untuk mahasiswa yang mau melakukan bisnis di bidang ini atau mau bekerja di bidang ini, dan khususnya dalam pengembangan spiritual quest untuk membangun kepemimpinan yang berkelanjutan kak? Dalam artian spiritual quest itu seperti jiwa spiritualnya. Oke, jadi kalau misalnya mungkin mahasiswa tertarik di pemasaran game ini, kalau misalnya mahasiswa tertarik di pemasaran game ini, selalu terbuka aja sama perubahan-perubahan tren di industri game. Terus juga
kepo lah sama audiens lebih peka kayak gitu sama pengguna di luar sana. Kemudian juga selalu terbuka sama kritik. Kan kalau misalnya kita bekerja ya pasti ada orang lain kayak gitu, jadi selalu terbuka sama kritik yang ada, tetap rendah hati. Kemudian dari berbagai macam proses yang udah dijalani itu selalu terbuka buat mengembangkan diri, dari belajar dari pengalaman sebelumnya kayak gitu sih. Jadi bisa berinovasi buat meningkatkan apapun yang kalian jual kayak gitu. Di sini kan posisinya yang aku pasarkan ya game gitu, jadi bisa meningkatkan penjualan terhadap game tersebut. Jadi kayak gitu sih mungkin. Oke Kak, mungkin segitu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk dapat diwawancara. Ya. Mungkin segitu dari saya. Terima kasih Kak. Ya, terima kasih sama-sama. Sukses selalu. Ya.